tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, jamaah Masjid Pangeran Diponegoro serta MP pemirsa MP di Tembalang, dimanapun antum semuanya berada, yang semoga selalu dalam jaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan lagi kajian kita atau bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin atau ringkesan dari kitab Minhajul Qasidin. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam, beliau adalah seorang imam Al-Qadhi. Beliau merupakan hakim agung, sehingga beliau adalah ulama paling top di masanya di daerahnya, yang bergelar Najmuddin, yang bernama Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi, bermarga Ibnu Qudamah, sehingga beliau merupakan keturunan dari sahabat mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Al-Maqdisi, yang mana beliau lahir dan menjadi ulama besar di Baitul Maqdis atau di Palestina. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, dan semoga kita bisa mengambil ilmunya dan manfaat untuk kita di dua negeri, di dunia ini dan di akhirat nanti. Kita masuk pada bab baru. Nah, bab baru ini terkait kitab Kasri Asy-Syahwatain, atau bab bagaimana kita memutus atau mengendalikan dua syahwat. Syahwat apa itu? Syahwatul batni, syahwat perut, sehingga bermakna kenyamanan. Wa syahwatul farji, dan syahwat kemaluan. Kita tahu bersama bahwa dua syahwat ini memang dari kita lahir sudah Allah ciptakan. Nah, kan tapi ketika kita salah menggunakannya berlebih-lebihan, maka ini yang tercela. Dalam hal ini beliau sang imam mengatakan syahwatul batni, terkait syahwat perut atau syahwat kenyamanan, min a'zamil muhlikat, termasuk penyebab kebinasaan yang paling besar, termasuk. Wa biha ukhrija Adam alaihi salam minal jannah, dan sebab karena itu syahwat kenyamanan, Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Nah, kita tahu godaan iblis saat itu adalah, ya nanti kalau kamu makan buah itu,
maka kamu akan kekal di surga dan kamu akan menjadi raja. Nah, karena pengen syahwat kenyamanan, kemudian terus sebabnya justru malah Nabi Adam dikeluarkan dari surga sehingga kita lahirnya di dunia. Wa min syahwatil batni tahdutsu syahwatul farji warraghbatu fil mal. Dari syahwat kenyamanan ini maka muncullah syahwat kemaluan dan keinginan untuk memiliki harta, cinta terhadap harta. Padahal dalam hal ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam sebuah kesempatan berkata, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bahaqi dalam riwayatnya, hubbul mal ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap harta itu adalah biang kerok dari semua kesalahan, dari semua dosa, bermula dari cinta terhadap dunia. Dan dunia ini seperti yang kita tahu, harta benda bahasa Arabnya malun. Dan bahasa Arab biasanya kalau menamakan sebuah benda itu sesuai dengan hakikatnya. Malun diambil dari kata malayamilu yang artinya miring. Jadi kalau orang fokusnya dunia, maka dia miring. Nah, buah pikirnya tidak sempurna. Tapi lanjut lagi, wa yattabi'u dzalika afatun katsirah. Dan dari sebab itu, keinginan punya harta, syahwat, kemaluan, itu nanti akan menimbulkan bencana-bencana yang sangat banyak. Dan ini bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Dan sering kita dengar. Nah, sebab hal ini, terjadi banyak bencana. Kulluha min batari asyaba'. Semuanya itu bermuara dari kenyang, pengen kenyang, makan kenyang. Wa fil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis, riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari juga ada, Imam Muslim juga ada, Imam Tirmidzi juga ada, dan lain-lain. Wa di sana Rasulullah bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang mukmin kalau memang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, nanti akan ada hari pembalasan, maka kalau dia makan itu cukup satu usus saja. Nah, liyakum sulbahu, yang kira-kira bisa untuk tulang punggungnya itu tegak. Nah, wal kafir, adapun orang kafir, orang yang tidak mengimani adanya Allah dan hari kebangkitan, bagaimana? Ya'kulu fi sab'ati am'a. Dia makan dari 7 usus. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah, berarti usus yang bisa untuk dimasuki makanan ini jumlahnya ada 7. Nah, kalau kita hidup zaman itu kayak gini iman aja, karena kita tidak tahu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dibuktikan dengan ilmu kedokteran. Nah, jadi kita kalau makan yang penting punggung kita tegak, yang penting kita bisa bergerak, yang penting kita bisa beraktivitas, tidak terus semuanya dipolin. Wa fi haditsin akhar, dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang sangat masyhur yang kita semuanya sudah hafal. Nah, paling tidak secara makna, ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnin. Tidak ada satu wadah pun yang lebih buruk untuk diisi oleh anak Adam melebihi perutnya. Nah, hasbu bani adama ukalatin yuqimna sulbahu. Cukuplah anak Adam itu makan beberapa kali suap yang sekiranya tulang punggungnya itu bisa tegak. Nah, kita lihat sekarang ya, ada orang-orang, Masya Allah, makanya banyak-banyak. Fa in kana la mahalata, kalau memang nggak mampu makan, yang penting tegak. Karena kalau udah biasa makan susah. Nah, maka kata Rasulullah, fa thuluthun li ta'amihi. Maka Islam memberikan rukhsah, memberikan keringanan. 1/3 untuk makanannya,
wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, untuk airnya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Dan ini nggak boleh dipenuhi semuanya dengan makanan. Ini rukhsah, bukan berarti harus seperti ini, enggak, ini rukhsah. Adapun anjuran pertama, yang penting punggungnya tegak. Udahlah, berhenti sebelum kenyang. Sebagaimana sebuah athar yang disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kami itu adalah sebuah kaum yang kami itu enggak makan sampai lapar itu datang kepada kami. Jadi bukan pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam, tapi saat lapar makan. Nah, ini tradisi salaf kuno dulu. Wa idza akalna, tapi kalau sudah mulai makan, lam nashba. Tapi kalau kami sudah mulai makan, kami tidak makan sampai kenyang. Jadi sebelum kenyang berhenti. Nah, nanti insya Allah akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah di halaman-halaman berikutnya terkait dampak dari kalau perut kita itu kenyang terus. Dampak buruk dari kalau perut kita kenyang terus. Waqala Uqbah ar-Rasibi, jadi ada seorang salaf bernama Uqbah ar-Rasibi berkata, dakhaltu 'alal Hasan. Jadi mungkin dia era tabi'in ya, atau tabi'in. Beliau berjumpa dengan tabi'in mulia bernama Hasan al-Basri. Dakhaltu 'ala Hasan. Suatu ketika aku menghadap Al-Hasan al-Basri. Jadi ada beberapa nama itu kalau disebut maka pikiran kita itu lari ke sana. Kalau hanya Al-Hasan itu pasti maksudnya Al-Hasan al-Basri, bukan Al-Hasan bin Ali. Kalau disebut Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah yang lain. Nah, wa huwa yataghadda, dan beliau saat itu sedang makan siang. Jadi bertamu ke Al-Imam Al-Hasan dan saat itu beliau sedang makan siang. Faqala, lalu Al-Hasan al-Basri pun berkata, halumma, ayo sini yuk, ikut makan. Fakultu, lalu aku berkata, akaltu hatta la astati'a an akul. Saya udah makan dan saya itu udah nggak bisa makan lagi, sudah pol, sudah penuh. Faqala, lalu Al-Hasan al-Basri pun berkata, subhanallah, kaget, keheran-heranan, maha suci Allah. Aw ya'kulul muslim hatta la yastati'a ya'kul. Apakah seorang muslim makan sampai nggak bisa makan lagi? Berarti ini makanya terlalu kenyang. Jadi ada seorang sahabat mulia. Jadi sahabat itu juga ada plus minusnya. Tapi aneh nggak pengen nyebut namanya ya, takut kita jadi ada persepsi buruk gitu. Yang penting ceritanya aja. Beliau ini adalah salah satu penulis wahyu. Suatu ketika Rasulullah mengirim utusan kepadanya untuk dipanggil untuk sebuah keperluan. Mungkin nulis wahyu atau yang lain, nulis Al-Quran atau yang lain. Utusan ini ketika datang mendapati sahabat tersebut sedang makan. Lalu dia pulang menghadap Rasulullah dengan tangan hampa. Wa ya'kul ya Rasulullah. Dia masih makan. Oh ya sudah. Nah, selang sekian lama Rasulullah pun mengirimkan utusan yang sama. Nah, untuk manggil dia. Balik lagi ternyata keadaannya masih sama. Dia masih makan wahai Rasulullah. Udah lama banget. Nah, kemudian dipanggil yang ketiga setelah sekian lama. Ternyata kondisinya juga masih makan. Lalu Rasulullah pun bersabda, Allah tidak akan membuat dia kenyang. Nah, Allah tidak akan membuat dia kenyang. Ternyata benar, dan beliau adalah dalam sejarah umat Islam ya, sahabat pertama atau orang yang pertama yang khutbah Jumat dalam keadaan duduk, udah gak kuat berdiri. Nah, dalam keadaan duduk. Nah, ini bisa kita ambil sebuah pelajaran. Jadi ya makanya jangan dipol-polin. Nah, biar tidak kena sabda Rasulullah SAW yang tadi. Nah, waqad balagha jama'atun nazuhati fit taqallul minal akli wa subri 'alal ju'.
Jadi dulu sebagian orang zuhud, naam, itu sangat berusaha untuk makan sedikit, naam, dan mereka sabar untuk menahan lapar. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW dulu mengikat perutnya dengan 3 batu karena lapar, karena memang nggak ada yang dimakan. Nah, bahkan kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, jadi keluarga Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Bahkan ada yang berkisah tetangga mereka, jadi keluarga Rasulullah itu berbulan-bulan dapurnya itu tidak ada asapnya. Nah, berarti nggak masak, nggak ada sesuatu yang dimasak. Kalau kita bandingkan dengan umatnya Rasulullah yang sekarang, nah tidak pernah lapar, pasti selalu kenyang. Waqad bayyana aiba ma salaku fi ghairi hadzal kitab wa maqamu al-adli fil akli raf'ul yadi ma'a baqa'i syai'in minasyahwah. Dan sudah kita jelaskan bahwa yang model seperti ini itu salah. Jadi sampai menahan diri untuk lapar sabar, ini salah. Yang benar adalah tengah-tengah. Nah, ya kita makan dan kita mengangkat tangan kita, maksudnya berhenti makan ketika posisi kita belum kenyang dan kita masih selera untuk makan. Nah, wa nihayatul maqami al-hasan qauluhu sallallahu alaihi wasallam thuluthul li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Dan standarnya kalau kita ambil yang rukhsah, yang tengah-tengah, yaitu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk nafas. Nah, berikutnya lagi, fal aklu fi maqamil adli yusihhu al badana wa yanfi al marad. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Makan kalau kita sedang-sedang pakai standar Rasulullah tadi itu dapat menyehatkan badan dan dapat mengusir penyakit. Nah, ada sebuah riwayat hadis, tapi Anda pernah nyari-nyari, kayaknya dhaif, tapi secara makna sahih. Nah, al-ma'iddatu masdaru kulli da'in. Pencernaan atau perut atau lambung itu sumber dari semua penyakit. Nah, dan kata dokter juga banyak ngomong gitu. Biasanya sumber dari penyakit itu lambung kita, apa yang kita makan, apa yang kita tumpuk, nah nanti menyebar ke yang lain. Baik. Nah, lanjut lagi. Wa dzalika alla yatanawala at-ta'ama hatta yashtahiyahu thumma yarfa'u yadahu wa huwa yashtahi. Jadi seyogianya orang itu tidak makan sampai dia selera. Dia pengen. Jadi tandanya dia lapar. Nah, dan dia mengangkat tangannya sudah berhenti dari makan padahal dia masih selera untuk makan. Nah, kalau kita misalnya makan sate kambing atau apalah. Nah, kadang kan ada waktu ketika kita udah nggak selera, kita udah kenyang tuh, ngambil udah nggak kuat lagi. Nah ini yang seperti ini salah. Harusnya ketika masih selera berhenti. Nah, jangan sampai kenyang banget. Wadawamu 'ala taqalluli minat ta'ami yud'ifu al-qawa. Jadi kalau terlalu sering ya dimudawamkan, dilanggengkan untuk makan sedikit, itu nanti kita jadi lemah. Ini juga tidak tepat. Makanya berhenti sebelum kenyang. Lapar makan. Waqad qallala aqwamun mata'imahum hatta qassaru 'anil faraid. Ada orang yang berusaha untuk zuhud, makannya sedikit sampai mereka tidak bisa lagi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Nah, anak pribadi ya nggak tahu kalau jenengan-jenengan bagaimana. Suatu ketika mau khutbah Jumat kurang lebih gitu di satu masjid, Anda lupa belum sarapan, nggak terasa. Begitu sampai masjid tersebut, laparnya nggak ketulungan. Nah, ini kalau tetap ngotot khutbah, nanti nggak bisa ngomongnya jadi bulat-bulat. Nah, akhirnya
minta tolong ke takmirnya untuk minta 1-2 potong roti. Nah, biar bisa ngomong, biar 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 apa ya, khutbahnya lancar. Nah ini persis seperti kata Ibnu Qudamah, kalau kita terlalu lapar, nanti banyak kewajiban-kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan. Jadi sedang-sedang aja. Wa dhannu bi jahlim anna dzalika fadilah. Sebagian orang yang terlalu zuhud itu mengira menahan lapar itu adalah sebuah keutamaan. Ini juga salah. Walaysa kadzalik wa man madahal ju'a fa innama asyara ilal halatil mutawassitati allati dzakarnaha. Kalau ada ulama yang kok memuji rasa lapar, itu maksud dia bukan terus kita lapar terus menahan lapar, bukan gitu, tapi lebih ke keadaan tengah-tengah. Nah, jadi enggak lapar, tidak kenyang. Wa tariqur riyadhati fi kasri syahwatil batni anna man ta'awwada istidamata syab'i fayambaghi lahu ayyuqallila min mat'amihi yasiran wa azzaman. Jadi orang kalau pengen latihan untuk makan tidak sampai kenyang, ini dilatih sedikit dan butuh waktu. Misalnya terbiasa makan 2 piring, maka hari ini nggak apa-apa 2 piring. Hari besok dikurangi 1 suap, sampai dia mampu makan setengah piring. Nah, dulu kayak gitu, Anda pernah bisa. Nah, makan berhenti sebelum kenyang itu pernah bisa. Tapi ketika menikah, wah itu udah ceritanya lain. Nah, karena kalau pas awal-awal nikah makan sedikit itu, istri langsung nanya, nggak enak ya, kok makannya sedikit? Nah, kita udah bisa makan, akhirnya banyak. Begitu makan banyak, ditanya lagi, nggak nambah. Akhirnya terus balik lagi, makan sampai kenyang. Nah, sekarang latihan lagi. Kita bareng-bareng latihan. Ila ayyakifa ala haddit tawassuti alladhi asyarna ilaihi, sampai nanti tengah-tengah. Dan tips ini itu dijalankan di semua hal. Namanya istihsannya. Dulu ada seorang pemabuk berat, itu datang ke seorang ustadz yang udah sepuh, kiai di kampung. Dia bilang, Pak Kiai, saya pengen berhenti mabuk, tapi nggak bisa. Nah, lalu kata Pak Kiainya, kamu sehari minimal harus minum berapa botol? Lalu jawabannya, segelas saya masih siap. Tapi kalau kurang dari itu saya nggak siap, nanti gemeteran. Kemudian kata kiainya, nggak apa-apa. Kalau segelas buat kamu, halal, ini namanya ijtihad ya, istihsan. Narik orang pelan-pelan sampai berhenti, tidak mabuk. Kalau segelas nggak apa-apa, halal buat kamu. Tapi setiap hari masukin 1 kelereng di gelas itu. Nah, jadi kasih kelereng, begitu sudah penuh kelereng di gelas tersebut, maka saat itu minuman keras menjadi haram buat kamu walaupun hanya 1 tetes. Setelah sekian bulan, dia datang ke kiai tersebut, ternyata sudah berhenti dari mabuknya. Ya takollal, dikurangi sedikit. Misalnya kayak rokok atau yang apa itu, mungkin bisa terapi seperti ini. Nah, mungkin. Wallahu ta'ala alam. Kalau niat. Wa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang aja, nggak berlebih-lebihan. Fal aula tanawulu ma la yamna'u minal ibadati wa yakunu sababan li baqa'i al quwwah. Yang utama adalah kita makan sampai makanan itu ukurannya tidak mencegah kita dari beribadah. Makanya banyak ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu berpesan sama kita, ketika tiba bulan Ramadan, itu ketika tiba maghrib, baiknya jangan makan dulu, tapi hanya takjil aja. Yang penting ya makan sedikit, lemper mungkin, tambah minum agak banyak dikit, biar nanti kuat tarawih. Nah, habis tarawih silakan kalau makan banyak. Nah, ini memang apa ya, kata orang-orang, kalau dia makan kenyang di malam hari, itu biasanya nggak bangun tahajud, dia kenyang sekali, wegah. Nah, ini menjadikan ibadah jadi berat. Berarti makannya sedikit.
Tapi kalau nggak makan, tidur dalam keadaan lapar gitu, maka malah susah tidur. Nah, sehingga yang pas adalah tengah-tengah. Nah, lanjut lagi, fala yuhissu al-mutanawilu biju'in wala syaba'in. Jadi sampai pada ukuran yang makan ini tidak merasakan lapar dan tidak merasakan kenyang. Ini kalau sudah terbiasa, di badan itu enteng, enak. Kalau sudah terbiasa. Nah, mungkin diimbangi dengan bekam dan lain sebagainya, enteng. Fahina idzin yasihu al-badan. Saat itu badan jadi sehat. Afan ya, bekam itu penting. Sampai disebutkan oleh Ibnu Qudamah di kitab ini, lawalal hijamatu lahalakan nas. Andaikan bukan karena bekam, maka orang itu bisa binasa, bisa penyakitan. Maka kalau memungkinkan kita bekam di hari-hari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah 17, 19, 21. Nah, di bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan yang berpatokan dengan bulan. Nah, atau sebut aja Hijriyah, bulan Hijriyah. Nam fahi wa yajtami'u al-hammu wa yasfu al-fikru wa matazada fil akli awrathahu an-naum. Jadi enggak kenyang, enggak lapar, maka nanti badan jadi sehat. Naam. Terus menggapai keinginan itu jadi mudah. Konsentrasi jadi mudah. Pikiran itu jernih. Ini kata ulama, kalau ulama itu enggak asal nulis. Nah, biasanya apa yang mereka tulis itu sesuatu yang mulham, sesuatu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak akan ngomong sesuatu yang kalau tidak penting, tidak manfaat. Nah, dan kapan dia nambah kenyang, maka akan menjadikan dia diliputi oleh rasa kantuk yang kuat. Makanya biasanya orang kalau selalu kenyang, dia mudah ngantuk. Nah, wa bila data dzihni wa dzalika bi taktsiri al-Bukhari fid dimagh hatta yughtiya makana al-fikri. Jadi kalau terlalu kenyang, nanti otak itu jadi bebel. Ini kata ulama loh ya. Jadi Afan, mungkin kita mulai melatih putra-putri kita atau cucu kita atau adik kita untuk tidak terlalu kenyang. Karena otaknya jadi bebel. Nah, kalau bebel dia nggak bisa mikir. Nah, biasanya anak yang hobi makan memang pikirannya kurang cerdas karena tertutupi. Nah, bahkan di sini disebutkan dimag, di otaknya itu ada semacam kayak bukhar atau cairan-cairan gitu yang banyak sehingga menutupi tempat berpikir. Ini kata ulama ya. Wa mawdi'a dzikri wa yajlibu amradun ukhar. Dan dia menutupi tempat ingat. Biasanya orang pelupa itu sering makan kenyang. Nah, jadi kalau kita pengen ingatan kita kuat, jangan terlalu kenyang. Dan yang lebih parah dari itu, dia akan mendatangkan penyakit-penyakit yang sangat banyak. Nah, wal yahdhar man taraka syai'an minasyahawati ay yatatarraqa ilaihi afatur riya. Hati-hati terkait orang yang berusaha untuk meninggalkan syahwat secara keseluruhan. Nah, atau melatih meninggalkan syahwat. Hati-hati jangan sampai muncul bencana yang lain. Apa itu riya? Nah, apa itu riya? Dan riya ini memang bahaya ya. Kalau kita sudah beramal pengen dilihat orang, ini nanti ujungnya akan mencelakakan kita. Dulu ada seorang ulama meriwayatkan sebuah hadis sahih. Naam, yang mana ketika dia meriwayatkan hadis tersebut langsung pingsan. Kalau nggak salah gurunya Imam Bukhari. Kalau nggak salah ya. Jadi disebutkan di sana bahwa ada orang yang menghadap Allah SWT besok hari kiamat, yaitu orang yang mati di medan perang. Kita bayangkan ya, mati di medan perang. Lalu kemudian ditanya oleh Allah SWT, nah, kamu apakan untuk hidupmu buat apa? Kemudian dijawab, aku pakai untuk jihad di jalanmu ya Allah, sampai aku mati di jalanmu. Lalu kemudian kata Allah SWT, bal kadzab, enggak, kamu berdusta. Lalu fayus habu wajhuhu finnar, lalu wajahnya diseret ke
neraka. Jadi dipegang wajahnya, diseret. Nah, ketika dia beramal karena makhluk. Nah, jadi disebutkan di sana kamu jihad karena pengen disebut jari pemberani waqat yukol. Dan orang-orang juga sudah menyebut kamu dengan sebutan pemberani. Nah, terus kemudian ada pula orang yang menyedekahkan hartanya, ada pula seorang ulama. Nah, ini ketika sang perawi meriwayatkan hadis tersebut, kan ada tiga orang ya, tiga unsur, tiga model. Itu ketika lewat satu model langsung pingsan, kaget. Kok ada ya orang yang jihad, orang menuntut ilmu, dan orang menyedekahkan hartanya kok pengen dilihat orang. Karena di zaman itu riya itu hampir nggak ada. Nah, beramal untuk dilihat orang itu tidak ada. Seolah-olah hadis tersebut menggambarkan keadaan kita. Nah, hati-hati ketika kita sudah bagus dalam mengendalikan syahwat sampai muncul riya. Nah, waqad kana ba'dhuhum yashtari asy-syahwata wa yu'alliquha fi baitihi wa huwa zahidun fiha. Sebagian dari mereka itu membeli sesuatu yang mengundang mereka syahwat, tapi terus digantungkan di di rumahnya, sedangkan dia nggak pengen pakai itu, hanya untuk mengujinya. Misalnya ada orang yang suka baju batik tertentu, dibeli sama dia, terus kemudian digantungkan di temboknya gitu, dilihat setiap hari, tapi dia nggak pakai itu, hanya untuk melatih menekan syahwatnya. Ada yang model seperti itu. Nah, tapi ini kan bukan hadis ya, mau dipakai silahkan, nggak apa-apa. Yastur biha zuhdahu wa hadha huwa zuhdu fi zuhdi bi idhari dhiddihi. Nah, dan ini modelnya seperti ini, dia pengen menutupi kezuhudannya. Jadi nanti kalau dilihat orang, seolah-olah dia itu kayak umumnya orang, padahal dia tidak seperti itu. Misalnya beli emas, beli apa, nggak dipakai. Tapi seolah-olah dia menampakkan bahwa dia ya umumnya kayak orang, tapi hakikatnya dia zuhud. Tapi makna zuhud sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala, yaitu kita menghindari segala hal-hal yang syubhat dan yang makruh. Selain itu nggak apa. Qul man harrama zinatallahi li ibadihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapa itu yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, ya kita pakai. Kalau memang kita mampu beli baju seharga 1 juta, 5 juta bahkan lebih, dan kita punya uang lebih, nggak apa-apa. Asal halal, sah-sah saja. Karena memang semuanya itu Allah ciptakan untuk kita, hamba-hambanya yang beriman. Nah, zuhud itu lebih ke menghindari yang syubhat, apalagi yang makruh ya, yang syubhat dihindari. Naam wa huwa amalu siddiqin li'annahu yujarri'u nafsahu ka'sa as-sabri marratain wa thaniyatu amar. Dan ini adalah latihannya orang-orang siddiq. Nah, dia sebenarnya makanya nggak wah-wah banget, tapi kalau ada tamu dia menjamunya dengan wah-wah banget. Nah, walaupun dia punya uang, dia melatih dirinya. Ada pepatah Arab yang mengatakan ihsyawshiru fa innan ni'ama la tadum. Coba kamu latihan hidup yang keras gitu loh, yang kadang makan tanpa lauk atau apalah, karena nikmat itu tidak kekal. Mungkin akan tiba, naudzubillah ya, suatu zaman yang kita memang dilarang dokter untuk makan A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita sudah latihan, insya Allah bisa. Wa amma syahwatul farji fa'lam anna syahwatal wiqa' sullitat 'alal adami li faidatain. Ketahuilah bahwa syahwat untuk menggauli lawan jenis, nah, itu Allah ciptakan dan Allah benamkan pada anak Adam itu untuk sebuah faedah, 2 faedah. Ihdahuma, yang pertama adalah baqaun nasl, agar keturunan itu selalu langgeng, selalu ada. Karena memang usia kita ini nggak kekal. Kalau kita bayangkan ya, dari sebelum kita ada sampai nanti setelah kita meninggal, itu masa hidup kita di dunia ini memang sebentar sekali. Nah, dan ini perlu keturunan yang berlanjut terus. Maka diadakan syahwat untuk menggauli
istri. Kalau nggak ada itu nanti ya gimana kalau nggak ada syahwatnya? Maka keturunan akan hilang. Watsaniyatu yang kedua, liyudrika ladzatan yaqisu 'alaiha ladzatil akhirah. Sengaja memang ketika mencampuri seorang perempuan, seorang istri, itu Allah bikin nikmat biar dia ada bayangan bahwa nanti di akhirat itu kira-kira nikmatnya kayak gini. Dan tentu kenikmatan akhirat lebih dari itu. Makanya makanan dibikin nikmat dan seterusnya biar kita fokus akhirat, bukan kita terus pengen hidup lama-lama di dunia. Oh ini toh enak, wah nanti di surga katanya lebih enak dari ini. Surga yang terendah itu 7 kali lipat dari kenikmatan dunia yang paling nikmat. Berarti kan motivasinya lebih tinggi. Nah, fa inna ma lam yudrak jinsuhu bidzauq la ya'dhumu ilaihi asyauq. Jadi orang kalau nggak bisa merasakan nikmat suatu hal, saya menggauli istri atau makan dan sebagainya, maka dia nggak pengen untuk melakukan hal-hal itu. Misalnya orang nggak pernah naik pesawat terbang, nggak pernah, dia nggak bakal punya keinginan yang kuat. Tapi kalau pernah sekali, wah keinginan itu akan lebih. Nah, misalnya seorang pemuda yang belum menikah dengan pemuda yang sudah menikah, keinginan untuk menggauli lawan jenis itu pasti lebih besar yang sudah menikah karena dia sudah pernah nyoba. Nam illa annahu idza lam turadda hadhihi syahwatu ila al-i'tidal jalabat afatin katsira. Tapi kalau syahwat ini tidak kita bikin sedang-sedang aja, maka dia akan melahirkan bencana-bencana yang sangat banyak. Wa mihnan walau la dzalika makana an-nisa'u habailu asyaitan. Nah, bencana yang banyak, kalau bukan karena itu, tentulah perempuan-perempuan tidak dijadikan penghubung bagi setan. Jadi kalau setan menggoda kita langsung, itu biasanya nggak berhasil, biasanya. Tapi kalau pakai media perempuan, ini kemungkinan besar berhasilnya lebih tinggi. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan melalui lisan Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, inna kaidakunna azim, sungguhnya tipu daya kalian itu besar, agung, bisa menumbuhkan laki-laki. Tapi kalau tipu daya setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Nah, wa fil hadis, nah ini udah adzan belum? Belum ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Jadi tidaklah ada sebuah fitnah yang lebih besar setelah aku meninggal yang sangat berbahaya bagi laki-laki melebihi perempuan. Wa inna awwala fitnati bani Israil fin nisa, kata Rasulullah fima ma'na. Dan fitnah pertama yang menghinggapi Bani Israel itu pada perempuan. Nah, kita perlu hati-hati. Bahkan seorang tabi'in mulia, Sa'id bin Al-Musayyib, Allah kasih usia panjang sekali. Sampai jalan kemana-mana itu pakai tongkat. Bukan buat hiasan, bukan buat atas nama sunnah. Tapi memang dia benar-benar butuh tongkat. Dia cerita, andaikan aku melihat aurat perempuan walaupun dia hitam, kelihatan rambutnya sedikit, pastilah tongkat kita langsung tak buang. Jadi syahwatnya naik lagi. Nah ini perempuan kadang bapak-bapak yang sudah 60-70 pun syahwatnya juga masih kuat, perlu hati-hati. Nah, kecuali mohon maaf menantunya, itu nggak apa-apa. Dia nggak bakal ada syahwat dengan menantunya, kecuali orang yang udah rusak ya. Makanya di Al-Quran di antara perempuan yang seorang perempuan boleh meletakkan perhiasannya, dalam arti perhiasan tuh misalnya lepas jilbab atau kelihatan mata kakinya, kelihatan pergelangannya dan sebagainya, itu di depan laki-laki tertentu, di antaranya adalah kepada mertua laki-lakinya, gak apa-apa. Nah, tapi kalau mertua perempuan kepada menantu laki-laki, nah ini tidak boleh. Kalau nggak salah disebutkan di surat
An-Nur kalau nggak salah. An-Nur atau apa ayat 33. Taib lanjut lagi. Wa qala ba'du salihin law i'tamani rajulun ala baiti malin la dzanantu an uaddiya ilaihi al-amanah. Ada orang-orang soleh kuno dulu, orang-orang salaf pernah mengatakan, andaikan aku diamanahi oleh seorang laki-laki yang aku gak kenal, diamanahi untuk menjaga baitul mal, satu rumah yang isinya penuh dengan harta. Dia ngomong apa? Saya yakin bahwa saya bisa menunaikan amanah itu. Bahkan dengan nyawa saya bisa. Walawi tamanani ala jiyatin akhlu biha sa'atan wahidatan ma tamantu nafsi 'alaiha. Tapi kalau aku diamanahi untuk menjaga seorang perempuan negro, ini disebut zanjiyah, itu perempuan negro kulit hitam. Dan ini orang-orang Arab ya, kulit putih. 1 jam saja, maka saya nggak yakin bahwa saya itu bisa memegang amanah tersebut. Nah, ini masalah perempuan, kita perlu hati-hati. Ada satu kisah Israiliyat yang masyhur, kisah sahih. Di zaman perang itu ketika Bani Israel diserang, maka kerajaan saat itu mengharuskan seluruh pemuda yang bisa mangkul senjata ikut perang. Ada 3 pemuda memiliki adik perempuan, seorang gadis. Raja itu enggak peduli, 3-tiganya harus ikut perang. Maka akhirnya mereka bingung, adiknya ini mau dititipkan siapa? Dan setelah mikir panjang dan seterusnya, dititipkan kepada seorang ulama top yang zuhud, yang sudah sepuh, yang insya Allah aman lah. Kita percaya sama dia. Kalau yang lain nggak percaya dia. Benar dititipkan. Nah, kurang lebih ini misalnya masjid, di kantor situ misalnya rumahnya. Jadi ada rumah, kalau rumah-rumah Bani Israel dulu mungkin sudah lengkap, sudah ada kamar mandi di dalam dan lain sebagainya, sudah lengkap. Nah, yang dilakukan oleh Syekh ini, karena namanya Barseso atau siapa lupa, itu setiap hari ngasih makanan kepada gadis tersebut dan ditaruh di tiang luar masjid. Ditaruh terus tinggal. Nanti si perempuan itu keluar, ngambil makanan itu terus masuk ke rumah. Tiap hari kayak gitu. Kemudian setan pun mulai membisikinya. Nah, ini dijadikan media setan. Kenapa kamu taruh tiang masjid? Kenapa kamu gak memudahkannya? Taruh depan pintunya. Insya Allah pahlamu lebih banyak. Kata si iblis gitu. Lalu ulama tersebut mulai mikir, oh iya ya, kalau tak taruh depan pintunya akan memudahkan dia, jadi dia gak perlu keluar, langsung ambil. Benar. Akhirnya tiap hari seperti itu. Dan insya Allah pahalanya lebih banyak, insya Allah. Kemudian si iblis pun mulai menggoda lagi. Kata si iblis, kenapa kamu gak isi kajian, kasih ilmu, fikih lah, akidah lah, atau apalah. Dia kan seorang perempuan, nanti dia akan menikah, dia akan melahirkan banyak anak, sehingga akan bermanfaat untuk mendidik putra-putrinya nanti. Syekhnya mulai mikir, oh iya ya. Akhirnya benar diisi kajian di balik pintu, tiap hari, sampai berpekan-pekan. Terus kemudian iblisnya pun mulai lagi. Nah, ini iblis muter gak langsung jebret gitu, enggak. Akhirnya, emang kamu yakin dia paham semua yang apa kamu sampaikan? Buka dong sesi tanya jawab. Tapi cuman berdua. Kemudian benar dibuka sesi tanya jawab. Sang alim yang sudah sepuh ini mulai tergoda dengan suaranya. Suaranya lembut ya, dan lain sebagainya. Singkat cerita, iblis pun ngomong lagi, kenapa kamu gak lihat keadaannya? Siapa tahu dia sakit, dia butuh perhatian dan seterusnya. Ternyata benar, masuk lihat keadaannya, selesai. Maka terjadilah perzinahan sampai berulang-ulang sampai hamil. Ketika hamil dia pun bingung, stres, apa yang dilakukan. Lalu kemudian iblis pun mulai mengatakan lagi, nah ini hati-hati kita jangan sampai tergoda iblis kayak gini ya. Kan kata Allah, wala tattabi'u khutuwati asyaiton, jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan kayak gini, bukan langsung, tapi diputerin dulu, diajak beramal baik yang ujungnya ketemu seperti yang mereka mau. Singkat cerita, kata si iblis, bunuh aja dia dan anaknya.
Nah, yang masih dalam kandungan, setelah itu kubur di kamarnya. Nanti kalau saudara-saudaranya kok kebetulan masih hidup, setelah selesai perang kok masih hidup, kamu cukup bilang, adikmu sakit keras, terus saya nggak tahu, tiba-tiba saya mencium bau busuk, setelah kami buka pintunya dobrak secara paksa, ternyata sudah meninggal. Dan sengaja saya kubur di sini, biar mudah untuk mendoakan. Jadi bahasa-bahasa yang mendekati mengarah ke syirik itu sudah mulai muncul di zaman dulu juga. Singkat cerita benar, nasihat iblis itu dijalankan. Ternyata setelah perang 3 pemuda ini nggak mati, masih hidup meminta adiknya. Terus dikisahkan dengan kisah dusta dari itu. Maka 3 bersaudara ini pun jadi nangis, sedih, tapi ya sudah, gimana takdirnya gitu, pulang. Selang beberapa hari, ketika mereka tidur, setan datang dalam mimpi mereka. Jadi setan bisa datang dalam mimpi kita, bisa. Jadi badan kita ini kan terdiri dari 3 unsur. Nah, kulit luar, terus kemudian nyawa, kemudian ruh. Ruh ini bagian dari nyawa, dia bisa jalan-jalan. Tapi kalau nyawa masih di tubuh. Jalan-jalan ditemuin oleh setan dari kalangan jin, ngasih tahu. 3-tiganya dikasih tahu bahwa adikmu sebenarnya nggak sakit, dizinai oleh si ulama itu sampai hamil terus dibunuh di situ. Kalau nggak percaya gali aja. Ternyata ketika pagi bangun, mereka bertiga ngelihat mimpi itu kayak mimpi apa ya, bohongan itu. Tapi mereka saling cerita, loh, saya juga mimpi gitu, saya juga mimpi itu. Akhirnya mereka tabayun, memaksa untuk bongkar makam tersebut, tapi si ulamanya menghalang-halanginya. Akhirnya nggak bisa dihalangi, setelah dibongkar diketemukan tengkorak bayi. Ternyata benar. Langsung, nah ini setan. Dimulai dari godaan perempuan. Akhirnya hukumannya kisos. Digantung, saat itu model hukumnya digantung, bukan dipenggal. Nah ketika digantung, dia masih ada iman, detik-detik mau ditarik, iblis benar-benar datang kepadanya. Ngasih bantuan. Mau nggak kamu tak bantu, tak bebaskan dari ini, dengan satu syarat. Apa itu? Kamu harus sujud kepadaku. Lalu si ulama ini pun ngomong, gimana aku bisa sujud kepadamu? Wong kondisiku diikat. Jadi saya nggak bisa. Ya udah nganggukin aja lah. Oh benar ya kamu bebasin? Ya benar. Nganggukin, begitu dianggukin ternyata saat itu tali ditarik. Akhirnya mati dalam keadaan musyrik, bermuara dari perempuan. Maka hati-hati terhadap perempuan. Apalagi kalau komunitas kita banyak perempuan. Nah, seorang yang soleh, yang ulama, yang ini yang itu aja bisa kenal. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Wallahu ta'ala alam. Tapi insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjut lagi. Masih ada 3 alinea. Nah, setelah itu kita pindah bab Kitabu Afati al-Lisan. Bab terkait bencana lisan. Dan bagaimana caranya agar lisan kita ini tidak mencelakakan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.